Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Epa. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan minum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamatmu dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bersama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Benar Tuhan, segala pujian, segala kemuliaan hanya selamanya bagimu Tuhan. Kami mau terus menyembah, kami mau terus memuji, kami mau terus menyenangkan hatimu selama kami hidup di bumi ini Tuhan. Bapa, kami mau terus berdoa, kami mau terus berdiri bagi bangsa ini, kami mau berjaga-jaga atas bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, lawat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa biar bangsa Indonesia selalu dalam tangan-Mu Tuhan. Matamu tertuju atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau terus berseru Tuhan atas bangsa kami. Kami mau terus berdoa atas bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Presiden dan wakil presiden kami. Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf, amin Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin negeri ini Tuhan. Berikan kesatuan hati dalam memimpin negeri ini Tuhan. Kami berdoa melalui tangan pemimpin kami Tuhan. Ada janji Tuhan yang tergenapi atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau terus berdoa bagi kota tempat kami tinggal, kota Depok Tuhan. Lawat kota Depok Tuhan, jamah kota Depok Tuhan. Kami juga mau terus berseru atas kota Depok, biar kota Depok boleh dipulihkan Tuhan. Biar kota Depok juga dilawat Tuhan. Biar banyak jiwa yang dituai atas kota Depok Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau terus berdoa bagi gembala pembina kami. Pak Niko beserta ketiga wakilnya Tuhan. Kau pakai secara luar biasa di akhir zaman ini Tuhan. Kami berdoa melalui tangan hamba-Mu Tuhan. Biar Pentakosta ketiga boleh tergenapi Tuhan, boleh terjadi atas bangsa kami dan atas bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, kami juga mau terus berdoa bagi gembala rayon kami, Pak Yongki beserta kedua wakilnya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, biar ada unity atas rayon 9 Tuhan. Biar rayon 9 boleh bergerak bersama-sama menangkan jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau terus berdoa Tuhan bagi tempat ini Tuhan, rumah kami Tuhan, rumah-Mu Tuhan. Yang dimana umat-Mu di dalamnya terus berseru memuji menyembah Engkau Tuhan. Berkati pemimpin kami yang selalu berjaga-jaga atas kami Tuhan. Pak Riki beserta wakilnya Ibu Robonda dan Pak Dery Tuhan. Beserta keluarga besar hamba-Mu. Biar penyertaan, perlindungan, pemeliharaan-Mu sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Kami terus berdoa melalui tangan hamba-Mu Tuhan. Kami melihat janji Allah tergenapi atas tempat ini Tuhan. Kami melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi atas tempat ini Tuhan. Melalui tangan hamba-Mu Tuhan, kami melihat mujizat Allah terjadi Tuhan atas tempat ini. Kami terus berseru, kami terus mau imani Tuhan. Bahwa ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir atas tempat ini Tuhan. Baik 300, 500 jiwa, 800 jiwa boleh tergenapi Tuhan, terjadi atas tempat ini. Engkau membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Biar pelebaran tempat ini Tuhan, tangan-Mu sendiri yang melebarkan tempat ini Tuhan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang Tuhan. Kami tahu kekuatan kami terbatas Tuhan, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Kami punya Allah yang hidup Tuhan. Kami terus imani janji-Mu tergenapi atas tempat ini, bahkan lebih lagi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau terus berdoa bagi bangsa umat pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Kami berkati tanahnya, airnya, udaranya Tuhan. Kami berkati penduduknya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau terus berdoa bagi bangsa sahabat kami, bangsa Korea Selatan. Biar ada revival terjadi atas bangsa Korea Selatan Tuhan. Korea Selatan juga boleh menerima penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau terus berdoa bagi ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir, kami mau terus memuji, menyembah, meninggikan Kau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kami dipenuhi dengan sukacita surga Tuhan. Biar kami dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hadirat-Mu saja cukup bagi kami Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kelepasan Tuhan. Ada kelegaan Tuhan. Ada terobosan bagi kami semua Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada janji Allah bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Segala puji, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus saudara.
Kita akan sama-sama menyatakan visi gereja kita dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita akan sama-sama nyatakan dengan Mazmur 91, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terus dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Ibu Saudara. Mari kita terus naikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari lebih lagi naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajak kau Tuhan
ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari lebih lagi katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi, GP Ebenezer lebih lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, oh penuh kuasa, terima kasih, haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari naikkan syukur kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu, buat penyertaan-Mu, sebab Kau layak. Tiada yang lain seperti Kau Tuhan, tiada yang lain seperti Kau Yesus. Mari terus berbasar lebih lagi Bapak di surga. Mari naikkan suku kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Jesus, haleluya. Tiada yang lain seperti Kau Tuhan, inilah hidup kami. Nyanyikan sama-sama, katakan lebih lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari jemaat lebih lagi katakan, angkat tepuk tanganmu tinggi-tinggi, ajaib Kau Tuhan.
Jemaat Tuhan lebih lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ajaib Kau. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, Bu Saudara. Yesus Tuhan. Tanganmu Tuhan. Jemaat Tuhan lebih lagi katakan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri di hadapannya. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Oh Jesus, keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, jemaat Tuhan, katakan sama-sama, Kau Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan, buat tuntunan-Mu Tuhan atas hidup kami. Segala pujian, oh Yesus, mari bersama-sama lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku. Lebih lagi katakan sama-sama, Kau Allah yang besar, membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari sekali lagi kita berbahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Ayo mari berbahasa roh. Mari bangun iman kita, bangun roh kita saat ini. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, sembah Tuhan Yesus. Mari buka hati lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lu setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari buka hati lebih lagi saudara. Angkat penyembahan kita saat ini. Agungkan Dia lebih dan lebih lagi. Satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan. Katakan. Tepuk tangan lebih lagi. Sorakan. Boleh lihat samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan engkau diberkati hari ini. Minimal 5 orang Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita, amin. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua tepuk tangan di atas kepala tinggi-tinggi. Saudara yang menyaksikan tayangan ini, angkat tanganmu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih keras lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, di dalam Tuhan. Semua angkat tangan bertinggi-tinggi, bersuka di dalam Tuhan. Katakan lebih lagi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari rayakan kehadiran Tuhan, Bapa yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, Bapa yang layak dipuji. Bersuka, semua katakan tinggi-tinggi. Yesus Tuhan. Saya mau dengar cepat lebih lagi. Bersuka
firman Tuhan. Mari kita menari, katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Tepuk tangan lebih lagi. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Tengok sampai kiri kanan saudara. Dengan sukacita kamu menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Come on. Spapapararam, spapapararam, spapapararam. Lagi lagi. Spapapararam, spapapararam, spapapararam. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan tepuk tangan. Aku kan menari, Yeah. dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Sama-sama lebih lagi. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Papaparara, papaparara, papaparara. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita menari buat Tuhan Yesus, saudara. Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau menari meninggikan Dia. Katakan amin. Amin. Katakan samping kiri kanan saudara. Ayo jangan jaim-jaim buat Tuhan. Haleluya. Goyang ke kiri dan ke kanan semua. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Penari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Kulo among percaya, kulo among percaya, ora bakal ciloko. Saben dino kulo selaminyo. Hatiku, hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dino kulo gandol Gusti. Ayo goyang ke kiri ke kanan. Ayo GBBN Headset, jangan malu-malu.
buat Tuhan. Senggol kiri kanan. Sama-sama katakan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Dino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino Dino wengi Gandol Gusti. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kulo among percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Katakan. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dino kula. Ayo musik menari, musik dengan pujian ini saudara menari, come on. Angkat tangannya tinggi-tinggi saudara. GB Ebenezer lebih lagi memuji Tuhan. Kulo among percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dino kula nggih Gandol Gusti. Ayo jemaat terlebih lagi katakan. Kulo sama-sama. Kulo among percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Katakan. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dino kula nggih Gandol Gusti. Katakan lebih lagi. Saben dino kula nggih Gandol Gusti. Ya. Saben dino kula nggih. Apa saudara? Gandol Gusti. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus saudara. Katakan samping kiri kanan saudara tetap mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Berikut ini kami sampaikan pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 765-094-7317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Bagi yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Joko Wibowo di nomor 0812 8173 9288. Mari gabung KUL. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 7650849242
atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Let rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, jemaat yang saya tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus, saudara. Yang kita percaya kita sama-sama berdoa, biarlah kursi-kursi yang kosong saat ini, kita percaya Tuhan Yesus mendatangkan jemaat-jemaat yang baru. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar pujian ini, saudara, sebelum kita terus merasakan hadirat Tuhan dan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kalau kita melakukan pesan Tuhan ini, saya yakin kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Padahal banyak hamba-hamba Tuhan dan juga para ahli mendapatkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat. Pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina juga belum selesai. Yang mengakibatkan krisis ekonomi dan krisis energi. Sepertiga dari negara di dunia, yaitu sekitar 70 negara, diperkirakan mengalami resesi. Bahkan negara yang tidak mengalami resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Sekitar 47 negara sedang antri menjadi pasien IMF, International Monetary Fund. Indonesia pernah mengalami masa ini, yaitu pada tahun 1997-1998. Pastor D, seorang nabiah hamba Tuhan dari Perth, Australia, yang sudah sekitar 2 tahun menjadi pendoa syafaat saya, di mana nubuatan tajam memberikan nubuatan bahwa tahun 2023 badai dalam ukuran besar akan banyak terjadi. Gempa bumi di atas 5 skala Richter juga akan banyak terjadi. Kita diminta untuk menghardik lempengan-lempengan tektonik yang menyebabkan gempa bumi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Dan Indonesia juga sedang memasuki tahun politik. Pada tanggal 14 Februari 2024 akan diadakan pemilihan presiden. Biarlah kita berdoa untuk ini dengan meminta presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis dan toleran. Cindy Jacob mewakili Apostolic Council of Prophetic Elders
yaitu Dewan Kerasulan para Tetua Kenabian, mengatakan bahwa tema tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Mungkin ini terkesan kontradiktif. Bagaimana kita dapat memiliki berkat yang melimpah sekaligus kekacauan? Penjelasannya adalah kita akan melihat berkat melimpah di tengah kekacauan. Kita ingat pesan Tuhan di awal tahun 2023. Yaitu meskipun keadaan tahun 2023 tidak baik, tetapi kita harus percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Alasan yang kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Haleluya! Alasan yang ketiga, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan, dan lain-lain. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Hal yang ketiga, akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Alasan yang keempat, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Karena kita bangkit dan jadi pemenang. Tuhan melalui Cindy Jacob dan para nabi ini juga menunjukkan tentang Goshen. Goshen adalah tanah yang diberikan kepada anak-anak Israel ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini adalah tanah pilihan. Tanah ini menyediakan bagi mereka makan selama 7 tahun dalam masa kekeringan. Mulai tahun 2023 ini, kita akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Tetapi Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana membangun Goshen kita untuk tahun-tahun mendatang. Tuhan akan membukakan cara-cara yang harus kita lakukan. Dan Tuhan juga berbicara melalui Yesaya 60 ayat 6 yang berkata, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Berkat datang untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Unta-unta akan datang membawa berkat keuangan kepada kita. Tuhan mengingatkan bahwa berkat materi yang kita dapatkan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang nantinya berkekurangan dan butuh bantuan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit dan jadi pemenang melalui kitab Hagai. Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci. Tuhan menegur bangsa Israel, karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain terjadi. Mari, kita sekarang introspeksi, melihat diri kita masing-masing. Apakah keadaan kita seperti keadaan orang Israel pada waktu itu? Karena itu, masuk tahun 2023, Tuhan berkata kepada kita, bahwa ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Kita diminta untuk bangkit dan membangun manusia rohani kita. Kita mesti menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pemenang. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat, baik secara jasmani maupun rohani. Sesuai dengan Roma 8:29, bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Supaya menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, pasti kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Karena itu kita harus menjaga agar kita tetap memiliki kasih yang semula. Kalau kita membangun kerohanian kita untuk menjadi seperti Kristus, maka kita percaya berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani, akan kita alami meskipun di tengah kekacauan. Mari, dengan kuasa Pentakosta ketiga, kita selesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Tuhan pada waktu itu berkata kepada bangsa Israel, bahwa berkat Tuhan akan turun dengan cara Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir, memberkati mereka. Tuhan berkata, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Hal yang seperti ini yang akan terjadi pada tahun 2023. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Cindy Jacobs, bahwa tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Di mana ini dapat diartikan bahwa kita akan melihat berkat yang melimpah di tengah kekacauan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga.
Tuhan juga berbicara agar kita bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Dasar bahwa kita diminta untuk memberi dalam kemurahan hati adalah yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan hal yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan memberi dalam kemurahan hati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, dia rela mati bagi kita karena mengasihi kita. Kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Adakah pemberian yang lebih murah hati dari memberikan nyawa? Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Contoh memberi dalam kemurahan hati seperti terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan menghendaki kita melakukan ini. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta persembahan berupa materi, seperti persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Ada 3 macam respon dari orang percaya dalam hal memberi, dalam kemurahan hati. Respon pertama, bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka akan memberi dengan standar tinggi, yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan, mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dengan minyak narwastu yang mahal harganya, yaitu sekitar 300 dinar. Itu merupakan upah 1 tahun bagi seorang pekerja. Jadi sangat besar nilainya. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi itu hanya sebagai hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah dengan tekun memberi, dengan setia, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sulung, dia masih sibuk menggali apakah persembahan-persembahan itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Dengan dalih, mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja? Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang yang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Apa akibatnya? Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kesimpulannya, memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2023 ini karena kita intim dengan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya.
Sudah lebih dari 12 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili. Maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2023 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2023 yang diberikan pada bulan Februari 2023. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya itu. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya. Yaitu seluruh yang dia miliki. Ini contoh memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung adalah bentuk memberi dalam kemurahan hati. Ini merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur. Bukan karena paksaan. Sekali lagi, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan. Haleluya! Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah
angkat tangan saudara. Angkat tangan kita, sembah dia. Bisa berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Kamu berdoa buat anak-anakmu yang angkat tangan di hadapanmu saat ini Tuhan. Ajarlah kami memberi dengan kemurahan hati. Hamba-Mu percaya kalau kita melakukan itu, berarti kita bangkit dan jadi pemenang. Dan hamba-Mu percaya di tengah kekacauan dunia, berkat yang melimpah akan kami terima. Oh ralabalaba, terima, 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 terima. Oh rabasyikara labalaba. Ya Abah, terima kasih Abah, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari, kita tundukkan kepala. Arahkan hati pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang Dia telah berbuat dalam hidup ini. Siapakah kami ya Abah sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu, betapa baiknya Engkau ya Abah. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau ajar kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih Engkau tegur juga kalau kami salah ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Bapa, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukan juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini menceritakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Terima kasih. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Aba. Laba. Hamba berdoa. Saya mau mendoakan bagi mereka yang sakit. Angkat tangan saudara. Tuhan, kau melihat tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka sakit. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. 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 Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima. Apa? Urapi kami. Urapi kami ya Abah. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan. Kami terima pengurapan-Mu. Kami terima. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.